Baik, selamat malam, Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera bagi kita semua. Sukiyoto, Namo Buddhaya. Namo budaya. Senang sekali kita masih bisa berkumpul dan mengikuti kembali lanjutan dari Abhidhamma Sanggaha. Masih di part satu, masih di bab satu, maaf. Masih di bab satu, part yang ke-28 di hari Senin tanggal 4 November 2024. Seperti biasa, sebelum kita mulai kelas kita pada malam hari ini, kita akan sama-sama mengagungkan Guru Agung kita Sang Buddha dengan membacakan nama Karapatma. Mari kita sama-sama dengan sikap tangan beranjali, kita membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa kelas kita akan dipandu oleh Ibu Ling. Untuk layar dan waktu, saya silakan. Baik, terima kasih Bu Lucy. Selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu semuanya. Sokihontu, Namo Buddhaya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di pertemuan ke-28 ya, di kelas Abhidhamma Sanggaha kita bersama dengan Romo Ruby Santamoko. Sebelum melanjutkan materi malam hari ini, mari kita cocokkan catatan kita sambil merefresh ingatan kita tentang pembahasan kita minggu yang lalu ya Bapak Ibu. Minggu lalu kita masih belajar tentang Mahagata Citta 27, yaitu Arupa Wacara Citta 12 ya. Nah, agak sulit pembacaan apa namanya bahasa Palinya, tapi nggak apa-apa kita sama-sama belajar aja ya, Bapak Ibu. Jadi menurut alamnya kan ada alam ruang tanpa batas ya, akasa nancayatana, ada alam kesadaran tanpa batas, winyana nancayatana, kemudian ada ketiadaan ya atau non eksistensi, yaitu akincana yatana, dan yang untuk jana 9 newasanya nasanya yatana itu ya, landasan bukan persepsi dan bukan non persepsi itu ya. Nah kemudian untuk kesadarannya arupa wacara cita 12 ini terdiri dari arupa wacara kusala cita 4 ya, yaitu yang pertama UPK Ekagata Sahitang Akasa Nancaya Tanah Kusala Citang, UPK Ekagata Sahitang Winyana Nancaya Tanah Kusala Citang. Lalu yang berikutnya UPK Ekagata Sahitang Akincana Yatana Kusala Citang, dan UPK Ekagata Sahitang Newasanya Nasanya Yatana Kusala Citang ya. Lalu ada arupa wacara wipaka cita ya, 4 sama ya. UPK Ekagata Sahitang Akasanancaya Tanah Wipaka Citang, UPK Ekagata Sahitang Winyana Nancaya Tanah Wipaka Citang. Lalu ada UPK Ekagata Sahitang Akincana Yatana Wipaka Citang, dan UPK Ekagata Sahitang Newasanya Nasanya Yatana Wipaka Citang. Dan yang bagian terakhir adalah arupa wacara Kiriya Cita 4 ya, yaitu yang pertama UPK Ekagata Sahitang Akasa Nancaya Tanah Kiriya Citang, UPK Ekagata Sahitang Winyana Nancaya Tanah Kiriya Citang, UPK Ekagata Sahitang Akinca Nayatana Kiriya Citang, dan UPK Ekagata Sahitang Newasanya Nasanya Yatana Kiriya Citang itu ya. Sampai di sana kemudian Romo menutup kelas minggu lalu dengan menyebutkan bahwa di buku Dhamma Sanggani Atakata 4 arupa wacara cita ini diumpamakan seperti
Ada tiga perumpamaan ya. Yang pertama, sebuah gedung atau ruko 4 lantai ya. Lantai yang pertama, semua jenis pertunjukan ada. Kemudian lantai keduanya, semua yang ada di lantai pertama, tapi kualitasnya lebih bagus. Lantai ketiga, kualitasnya lebih bagus lagi. Dan yang paling atas adalah yang paling nikmat dari semua lantai ya. Seperti itu. Kemudian perumpamaan kedua, seorang wanita memiliki 4 lembar kain dengan ukuran yang sama. Kain yang pertama kasar, kain yang kedua lebih halus, kain yang ketiga lebih halus lagi, dan kain keempat paling halus. Ya. Lalu perumpamaan ketiga, pavilion yang kotor. Orang yang pertama hanya berpegangan saja, tidak mau bergerak. Orang kedua karena kotor tidak mau melangkah lebih jauh seperti orang pertama. Lalu orang ketiga dia berdiri saja di luar. Dan orang keempat dia hanya berpegangan kepada orang ketiga. Ya, nah pasti kita semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan kelanjutan dari pembahasan ini. Tapi sebelumnya seperti biasa saya akan mengingatkan tentang tata tertib di kelas kita ini ya. Yang pertama, seperti biasa, semua speaker harap di-mute, kecuali kalau Romo mengundang kita untuk berbicara ya. Kemudian, nah ini adalah pembabaran Dhamma, sekali lagi diingatkan, hendaknya kita semua mendengarkan dengan penuh rasa hormat. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab seperti biasa akan dilakukan setelah penyampaian materi selesai ya. Bisa dengan raise hand atau ditulis di kolom chat begitu ya. Nah, tiba waktunya kita bersama-sama mendengarkan pembabaran Abhidhamma Sanggaha ini langsung dari narasumber kita Romo Ruby Santamoko. Romo, kami semua sudah siap untuk belajar. Silakan Romo. Romo masih di mute, maaf. Ya, terima kasih, ya saudara. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam, Sukehotu Namo Buddhaya. Wow, pertemuan kita sudah ke-28 ya, bab 1. Betul Banyak Romo, sekali. 28. 28 kali dibagi 4 minggu, udah berapa bulan ini kita ya? Panjang sekali. Belum 4 tahun, Romo. Sekarang pertemuan kita yang ke-28, kita sudah bahas tentang jana. Ada yang sudah mencapai jana belum? Teorinya gampang ya, teorinya gampang. Ada orang bertanya, bagaimana Romo kita tahu orang ciri-cirinya dia sudah mencapai jana? Dengan kita belajar Abhidhamma, kita tahu kalau mereka sudah mencapai jana, dia nggak mungkin mau jadi umat awam, pasti jadi biku. Ya, gitu. Suta Sang Buddha bilangnya begitu. Kalau dia seorang pasika, ya seorang pasaka atau pasika, dia mencapai jana nih, dia tidak mungkin akan menjadi apa ya? Dia tidak mungkin akan jadi apa namanya jadi upasik umat awam. Dia akan menjadi biku. Jadi kalau ada umat awam yang ngaku-ngaku gitu ya, mencapai jana misalnya. Saya dengar kemana ada pertanyaan apa sambil naik motor bisa keluar masuk jana, perlu dipertanyakan sih apakah itu jana atau bukan. Saya ingin mengajak teman-teman Dharma sekalian untuk berbicara tentang di salah satu sutta di dalam Majjhima Nikaya tentu ada yang namanya Ganaka Monggalana Sutta. Sutta itu bunyinya begitu ya, Ganaka Monggalana Sutta. Tolong nanti dicatat dalam quotation. Di itu berbicara yang kebetulan diterjemahkan oleh Bante Bodhi, oleh Bhikkhu Nyana Moli. Di situ dikatakan bahwa Ganaka Monggalana ini dia bertanya kepada Sang Buddha, ya dia bertanya kebetulan beliau bertanya kepada Sang Buddha
Lalu dia mau tanyakan tentang apakah umat awam dapat mencapai jana, gitu ya, bisa mencapai jana atau tidak. Nah, di dalam Majjhima Nikaya 107 itu di Ganaka Munggalana disampaikan oleh Sang Buddha bahwa seorang upasaka maupun upasika umat kita seperti kita ini itu dapat mencapai jana tapi harus dilatih. Ya, namanya dalam istilah Pali adalah anupubakat, anupubak, pubasika. Anupubasika itu latihan secara bertahap begitulah, ya. Latihan secara bertahap. Kenapa harus latihan secara bertahap? Karena di dalam Sutta Ganaka Monggalana Sutta itu disampaikan oleh Sang Buddha bahwa seorang Brahmana katanya, dia kalau mau hebat gitu ya, memiliki kemajuan, misalnya seorang pemanah nih ya, kalau dia mau manah, maka dia harus bertahap. Dia harus belajar dulu memanah, dia harus latihan hal-hal apa saja tentang panah, dan sebagainya dengan sebagainya. Jadi artinya kita tahu bahwa dia harus latihan, dia harus latihan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Bahkan bisa ratusan kali ya. Jadi artinya saya sempat sampaikan sama teman-teman tidak ada pemain bola hebat, tidak ada pemain bulu tangkis hebat tanpa latihan, termasuk juga meditasi. Seperti apa yang disampaikan Sang Buddha di dalam Sutta Ganaka Munggalana Sutta tadi ya. Nah, teman-teman, Sang Buddha bahkan menjelaskan di dalam Ganaka Munggalana Sutta tersebut, seorang pelatih kuda saja, seorang pemain kuda saja itu harus latihan dia. Dia membiasakan diri untuk naik kuda. Kalau enggak dia tidak bisa apa namanya, nggak bisa mahir berkuda gitu ya. Makanya Sang Buddha bilang kalau seorang purma tangga ingin bisa mencapai jana, maka mau tidak mau dia harus punya moralitas yang baik. Dia tidak melanggar pelanggaran sila sekecil apapun. Saya sempat sampaikan sama teman-teman kemarin kan adalah istilah yang namanya sila wisudi tadi ya. Yang kedua, dia harus ngapain lagi? Pokoknya dia harus disiplin sekali dalam melatih sila. Terus yang kedua, dia harus menjaga pintu-pintu indrianya. Dia harus menjaga matanya, telinganya, hidungnya untuk tidak tersentuh oleh hal-hal yang menyenangkan, yang membuat akhirnya dia memberikan indera mata tersebut tidak terkendali, dan ketika tidak terkendali maka akan muncul kondisi-kondisi yang tidak baik atau yang jahat. Jadi ini bayangkan seperti itu. Lalu kalau dia sudah menjaga indera-inderanya, maka kata Sang Buddha, kalau orang yang sudah bisa mencapai jana, biasanya dia juga menjaga makanannya. Ya, makanannya akan secukupnya saja ya. Dia tidak akan mabuk-mabukan sebagainya karena menjaga inderanya tadi ya. Nah, teman-teman saudara sekalian, orang kalau sudah melatih apa namanya, setelah dia sudah melatih indera-inderanya, melatih panca inderanya, gitu kan ya, menjaga pintu inderanya, menjaga sila dengan baik, maka dia harus duduk dengan tekun. Tadi saya sampaikan. Siang hari ketika dia ada senggang, dia duduk dengan tekun. Selagi berjalan mondar-mandir, dia menikmati pikirannya dengan kondisi-kondisi yang terbebas dari ke apa, dari nafsu indriawi maupun dari hal-hal yang membuat batinnya timbul niat jahat. Dan waktu malam hari dia selalu terjaga, ya, dia terus terjaga. Bayangkan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, teman-teman sekalian, maka biasanya kita bisa dapat melihat tubuh kita dengan baik. Kita dapat melatih tubuh kita dengan baik. Dan kalau tubuh kita dengan baik, kata Sang Buddha, mau tidak mau, kalau selama ini Ibu dan Bapak Romo Ramani meditasi, di mana sih kita meditasinya? Kita meditasi di rumah, di wihara, begitu ya. Kata Sang Buddha, kalau kita sekarang sudah terlatih panca indrianya, terlatih si moralitasnya, tekun mengembangkan samadhi, baik siang malam, maka kita wajib mengunjungi tempat tinggal terasing di dalam hidup kita. Kita sewaktu-waktu harus tinggal di hutan, di bawah pohon, di gunung, di jurang, di goa, di lereng gunung, bahkan di tanah kuburan kita harus meditasi. Di hutan belantara, ruang terbuka, bahkan kalau kita punya sawah, ada jerami-jerami sawah, kita harus duduk di situ. Kita harus mendatangi tempat-tempat itu.
Karena di tempat-tempat itulah kita bisa dapat ketenangan, dapat kemurnian pikiran kita. Bayangkan tuh teman-teman. Ya, artinya susah nggak nih kalau kita melatih meditasi seperti ini? Ya, setelah itu kita baru bisa mendapatkan jana pertama, jana kedua, jana ketiga. Wah, tidak gampang ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau kita mencapai jana pertama, saya pakai tulisan. Kalau kita mencapai jana pertama nih, ya, lalu setelah kita mencapai jana pertama, hmm, bentar ya, setelah kita bisa mencapai jana nih ya, kita bisa mencapai jana pertama misalnya. Terus tadi kan ada beberapa faktor di dalam Gonaka Monggalana Sutta tadi ya, ada berlima faktor ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah. Position lebih tahu tuh karena position biasa sama Cilusi biasa membedah sutta tersebut. Nah, jadi kalau kita ingin berbicara tentang meditasi yang sudah mencapai jana, hambatannya apa? Kita bisa jatuh loh. Seseorang kalau sudah mencapai meditasi ini, mencapai jana, gitu ya, mencapai jana, mau jana satu, jana dua, jana tiga, jana empat, jana lima, gitu ya, dia bisa jatuh. Kalau dia ngapain? Kalau dia sering banyak omong, tuh mereka yang sudah mencapai jana nggak mau lagi banyak omong, begitu. Karena kalau banyak omong dia, karena di zaman Sang Buddha nih boleh lihat salah satu ada seorang biku ya di zaman Sang Buddha ada biku namanya seorang biku namanya Cita Sariputta Cita Sariputta Cita Sariputta. Si Cita Sariputta ini kebetulan nyampe jana 4 loh, jana 4. Tapi kalau dia kemana-mana suka ngomong-ngomong, ketemu biku ngomong, ketemu semua ngomong, dia jatuh loh dari jananya. Dan dia akhirnya apa yang terjadi ketika dia jatuh dari pencapaian jana, dari tadinya jana 4 sampai tidak punya jana, akhirnya biku ini, si Cita Sariputta ini pergi melepas jubah loh karena rasa malu. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari sini kita bisa belajar bahwa apa sih itu jana? Ya jana tentu dari kata kerja bahasa Pali, kata kerjanya jana jana peti namanya. Jana peti itu kata kerja daripada jana. Artinya apa? Membakar dia. Gitu ya. Apa sih yang dibakar? Yang dibakar tentu ada 5 rintangan nih, masih ingat ya? Apa itu kama, canda, gitu kan? Terus apa lagi? Biya pada, gitu kan? Terus apa lagi? Dinamida, Dinamida, terus apa lagi? udaca, kukuca, Kaca kukuca gitu kan. Terus apa lagi? Wici, wicikica. Ica ya gitu loh. Nah, bayangkan tuh teman-teman, nggak gampang loh kita setelah kita mencapai jana. Kalau kita bisa mencapai jana dan kita bisa mempertahankan jana itu sampai kita menjelang kematian, maka kita baru bisa lahir di alam Brahma yang kemarin saya sampaikan tadi. Tapi kalau kita tidak bisa mencapai jana, kita sudah mencapai jana, lalu kita hobi ngobrol, hobi bicara, makanya tadi saya katakan istilah-istilah tadi. Kalau orang sudah mencapai jana, dia pasti akan menjadi biku karena sayang kondisinya. Dia akan terus latih. Seluruh panca inderanya terjaga. Bagaimana supaya bisa mencapai jana? Kemarin kita saya sampaikan kan? Apa? Yang pertama, dia menghindari membakar nafsu-nafsu indrianya kan? Nafsu-nafsu indrianya. Dia membakar apa? Niat-niat jahat dia, ya. Kalau kita masih punya niat jahat, kita masih punya iri, benci, dengki sama orang, ya tentu pencapaian jananya susah. Makanya kenapa? Sekali lagi, nanti tolong lihat sutanya. Suta yang saya sampaikan tadi adalah sutanya apa? Ganaka Monggalana Sutta. Ya, terdapat di dalam Majjhima Nikaya 107 kalau tidak salah. Ya, di situ bagaimana diceritakan si Ganaka Monggalan ini. Kebetulan Ganaka Monggalan itu seorang akunting. Dia seorang pekerja accounting di zaman Sang Buddha. Dia ingin bertanya kepada Sang Buddha bagaimana sih, apakah orang Upasaka itu bisa mencapai jana? Ternyata kata Sang Buddha bisa, asal dia
Anupubakata, Anupubasika, Anupubasika. Kata Sang Buddha dia harus namanya Anupubasika latihan. Apa itu Anupubasika? Adalah dia harus latihan secara bertahap. Latihan secara bertahap. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah latihan secara bertahap? Sudah latihan secara bertahap. Sedang, Romo. Jangan-jangan kita cuma sibuk belajar apa itu jana, apa itu pengertian pencapaian jana, tapi prakteknya nggak pernah nih ya. Kayak gitu ya. Nah, kemarin kita sudah berbicara terkait dengan pencapaian jana, arupa jana ya. Baik, kita langsung saja ke materi kita. Teman-teman sekalian, eh, ingat ya bahwa kalau kita berbicara Mahagata, kesadaran Mahagata, kesadaran Mahagata Citta ini adalah kesadaran pencapaian materi halus, halus, dan pencapaian non-materi. Materi halus dikenal sebagai rupa jana. Gitu ya. Kalau non-materi menjadi arupa jana. Saya tanya sama teman-teman sekalian. Untuk bisa mencapai kalimat, ada kalimat di sini. Ada kalimat namanya jana. Kalau dia jana berarti meditasinya harus apa? Samatha. Harus samatha bhavana. Ya, Ya. samatha bhavana. Nggak bisa nggak samatha bhavana, harus samatha bhavana. Kalau kita bisa untuk mencapai, jadi kini kita pakai syarat dan kondisi berlaku ya. Untuk bisa mencapai rupa jana maupun arupa jana, harusnya pakai menggunakan samatha bhavana, gitu ya. Nah, kalau dia untuk mencapai jana, bagaimana syaratnya? Syaratnya harus memiliki faktor-faktor jana. Ya, betul. Ya, Harus deh. faktor-faktor jana itu apa saja? Wici, Witaka, Witaka, Wicara, wicara, Witi, piti, Suka, Ekagata. dan ekagata, gitu kan? Ini kita bicaranya gitu, ya. Untuk bisa mencapai jana. Di jana satu, ingat ya, di materi halus, jana di dalam sutta ada 4. Tapi di abhidhamma ada 5. Ya, gitu ya, masih ingat ya. Ya, Ya, rupa jana ada 4. Sehingga orang mengatakan kalau di sutta, jana itu ada 8, di abhidhamma, jana ada 9. Ya, sebenarnya hanya sama, teman, secara presisi saja. Begitu. Nah, sekarang saya mau tanya sekali lagi, teman-teman sekalian. Kemarin, kalau si saudara sampaikan, saya menjelaskan ada istilah pengertian tentang apa itu akasanan cayatana, apa itu winyanan cayatana, apa itu apa newasanya, nasanya nyatana. Masih ingat itu enggak? ya. Ingat Siapa? ya? Masih ingat ya? Nanti tolong nanti tolong dibacain nanti biar saya coba ingat ya. Jadi, kita sudah bahas ini, materi halus, betul kan? Kita sudah bahas materi halus. Yang belum kita bahas kan non materi. Apa sih itu non materi gitu kan? Ya, Ya teman-teman. Oke, sekarang kita berbicara, kita sekarang balikin lagi bahwa kita sedang berbicara di kelompok Mahagata, Mahagata ya sorry. Di kelompok Mahagata, tapi yang apa? Yang arupa jana kan? Arupa ya, Romo. Ya arupa jana. Dan tentu kalau kita berbicara di arupa jana juga ada 3 kan? Masih ingat nggak? Ini 4 bulatan, gitu kan? 4 bulatan ini Empat. 4 bulatan juga kan yang wipaka kan? Yang Wipaka. 4 bulatan juga. Yang kiriya juga Empat. 4 bulatan. Gitu kan? Mm-mm. Nah, teman-teman lihat nih, arupa jana dicapai
harus seseorang mencapai, kalau orang mencapai arupa jana, harus dikuasai jana sampai jana kelima di Abhidhamma atau jana keempat di Sutta Pitaka. Kenapa? Sekarang saya tanya, kalau orang belum mencapai jana 5 di Abhidhamma atau jana 4 di Sutta, bisa nggak dia mencapai alam arupa jana? Enggak, Nggak habis. bisa. Gitu ya. Karena pencapaian alam arupa jana harus bisa dicapai kalau seseorang mencapai jana 5 maupun jana 4. Kalau kita berbicara jana 5 atau jana 4, semua punya pengertian yang sama. Karena kalau kualitas batinnya apa? Kalau jana 5 maupun jana 5 di Abhidhamma dan jana 4 di Sutta Pitaka, kualitas batinnya apa? UPK, UPK, EK, Ekagata. EK Gata kan? Jana 5 kan UPK, EK Gata. Kita mengetahui bahwa kalau seseorang memiliki kualitas batin yang UPK, EK Gata, berarti meditasinya stabil tidak? Stabil, Romo. Stabil. Dan ingat napas hilang di situ tuh ya. Jangan ketakutan napas hilang itu pasti mati nih ya. Jadi kalau kita sudah mencapai UPK kegatan, nah kita sudah tidak bernapas. Nah, makanya kenapa biku-biku bisa meditasi di dasar laut gitu kan, bisa meditasi di bawah sungai gitu kan, karena sudah napasnya sudah tidak UPK gata kita bicara. Nah, ketika kita bicara UPK kegata nih, ya, eh ini adalah coba disebutin. Ini yang pertama ini apa nih? Yang nomor satu ini apa? Biru nih. Ini apa nih? Asa Akasanan UPK Ekagata, Ekagata Sahita, Yang ini yang pertama ya adalah Sanacaya. UP. Kalau kita yang ini saya putar, saya pindahin ya. Yang ini saya Ya, pindahin ke sini. Ya, saya besarin. Ini saya pindah ke sini. Ya. Adalah UPK Ekagata, Sahitang, Hitang, Akasanan Cayatana, Akasanan Cayatana. Kusala Citang. Ini kan UPK Ekagata ya. Ini atasnya dulu atau bawahnya dulu ya, saya lupa nih kemarin. UE-nya apa sih? Ya, UPK di atas, Ekagata. di atas UPK apa di bawah? di Oh, atas. di atas. Ya, Di atas, UPK Romo. Ekagata. Enggak apa-apa, sorry. Saya Ya, UE-nya di atas, ini AK, UPK Ekagata, ya, ini AK ya. AK, AK. ya. Nah, saya tanya sama teman-teman. Coba pengertiannya kemarin apa? Ada 3 pengertian apa 2 pengertian tuh? Masih ingat nggak? Hmm, Apa itu pengertian dari akasa nancayatana? Akasanan Ruang tanpa Cayatana. batas. Ruang Apa itu? tanpa batas menjadi landasan untuk mendukung jana di mana dama-dama yang muncul bersamanya. Itu yang pertama. Di mana dama-dama yang muncul Muncul bersamanya? bersamanya, yaitu Dama- Catasika ya. Dama-dama yang muncul bersamanya itu adalah Catasika. jana berapa? Jana berapa? Jana 5 atau Dan, jana 4? oke. Nah, kalau kita berbicara faktor-faktor jana yang apa namanya yang muncul bersamanya gitu ya, yang muncul bersamanya maka kita lihat jana 5. Ini kan jana 5 ya. Tuh. Ini kan jana 5. Apa itu jana 5? UPK Ekagata Sahitang Pancamajana Kusala Citang. Ya, Ketika saya pencet ini jana 5, maka ada dhamma-dhamma yang menyertainya. Ada 30 dhamma-dhamma yang menyertainya. Apa itu? Rasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Ciwicinda, dan Manasikara. Ada apa nih? Ada apa? Ini apa? Teman-teman apa ini? Adimoka Wirya Canda. Ada sadasati, hiri otapa, aloba adosa, tata majatatra. Ada kaya pasati, cita pasati, kaya lahuta, cita lahuta, kaya muduta, cita muduta, kaya kamanyata, cita kamanyata, kaya pagunyata, cita pagunyata, dan kaya ujukata, cita ujukata. Nanti belajar. Dan yang paling penting ini ada yang namanya wisdom, panya nih, lihat ya, panya, ya. Bayangkan tuh teman-teman, kalau kita sudah bisa mencapai jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, jana 5, panyanya berkembang. Tuh, ya. Panya kita berkembang. Ini disebut sebagai faktor-faktor dharma. Begitu ya.
Nah, sekarang saya mau tanya lagi sama teman-teman nih. Masih ingatkah dengan, agak susah ya, pelan-pelan nggak apa-apa ya. Masih ingat nggak dengan ada 40 macam objek meditasi samatha bhawana, gitu kan? Ya, 40 macam objek meditasi meditasi, samatha bhawana. mata bawah. Samatha bhawana. Saya tanya, yang 40 macam objek meditasi yang mencapai jana 5 itu apa saja? Anapanasati, kasina, apalagi ya, jana lima. Yang sampai jana 5 itu yang mana? Kasina sama Anapanasati ya Romo ya. Hmm, jana 5 atau jana 4 ya di Sutta ya. Jadi kita harus tahu dulu nih. Sekarang saya meditasi, kita meditasi, terus kita ingin mencapai arupa jana, tapi jananya objek yang kita capai, yang kita ambil nggak bisa mencapai jana 5. Kira-kira bisa nggak mencapai alam arupa? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke. Dari 40 macam objek meditasi, saya pakai warna merah supaya jadi perhatian. Ingat ya, semua meditasi yang bisa mencapai jana, jana adalah kasina 10. Objek kasina 10 itu terdiri atas apa? Patawi, tanah, apo, tejo, wayo, air, api, udara, ya warna biru gitu kan, ingat warna kuning, warna Hmm. merah, warna putih, cahaya dan ruang tanpa batas. 10 kasina itu mencapai jana 5 atau jana 4 di Sutta. Kalau Anda nggak meditasi kasina, tanpa objek kasina dari salah 10 tadi, kalau nggak objek tanah, objek air, objek api, objek udara, warna biru, warna kuning, warna merah, gitu kan, warna putih, cahaya, dan ruang tanpa batas, Anda tidak mungkin bisa mencapai alam arupa jana, kasina 10. Terus apa lagi? Kalau saya mengambil objek meditasi tentang perenungan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, bisa nggak? Nggak Nggak bisa mencapai nggak bisa mencapai jana, enak ya. ya. Terus saya mengambil objek meditasi tentang apa namanya tengkorak yang membengkak, tengkorak yang membiru, bisa nggak mencapai jana 5? Nggak bisa, Nggak. hanya Nggak jana bisa, satu. nggak bisa ya. Meditasi yang bisa mencapai jana 5 adalah salah satu di antaranya adalah apamana 4. Apamana 4 itu apa sih? Apamana 4 apa? Meta, Brahma Wihara lah. Kenalnya Bukannya itu cuma sampai jana 3 Romo, iya, siapa? sama wihara. Brahma Wihara itu kalau yang meta hanya sampai jana 2, 3. jana 3, jana 4 gitu. Di ya Ya, saya jangan kalau 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 yang kita perenungan terhadap UPK kan bisa dong, ya, ya kan? Artinya maksud saya Brahma Wihara ini bisa bisa mendopang, bisa mencapai jana ini nggak? Bisa mencapai jana 4, 5 atau 4 nggak? Bisa ya. ya, bisa ya. Bisa. Makanya kata Sang Buddha nanti kalau kita berbicara terkait dengan alam arupa, alam lokutara kita, hanya 14 objek inilah yang mampu mencapai arupa jana, bahkan mencapai kesucian. Oh, oh. Sehingga teman-teman di umat Buddha yang kita ikuti, di teman-teman dari Myanmar misalnya, itu mereka pakai kasina 10 rata-rata. Kasina 10. Ya. Patawi, Datu, Apo, Tejo gitu ya, Nila, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita yang objek yang lain bisa nggak? Objek yang lain nggak bisa. Jadi kenapa? Oh, saya pengen mencapai alam arupa nih. Saya pengen mencapai vipassana nih gitu ya. Tapi meditasinya apa namanya jana saja nggak bisa tercapai, berat ya, berat, sangat berat. Jadi kita harus tahu tuh objek meditasi. Walaupun kita tahu ya meta itu hanya mencapai jana 2, jana 3 gitu ya. Tapi semuanya itu Brahma Wihara itu Brahma Wihara 4 itu bisa mencapai jana 5 atau 4. Begitulah kalimatnya salah satu di antara mereka. Anapanasati nggak bisa ya Romo? Nah, Panasati sampai jana berapa kira-kira? Sampai jana 5, Romo. Iya, satu lagi dong. Oke, jana 5. Jana
5 sampai jana 4. Yang lain nggak bisa ya. Anapanasati, meta bawana nggak bisa. Meta bawana kita bilang nggak bisa. Tapi Brahma Wihara, kita bicara Brahma Wihara nih, dari Brahma Wihara ini kan mohon maaf ya, yang bisa satu, yang bisa hanya cuma satu. Hanya sampai yang mana? UPK. Yang hanya UPK, ya. saja ya. Kalau meta bisa enggak? Enggak. Paling jana 1, 2 ya, Romo. Maksimum Iya, 3 dua kali ya. ya, masing tiga. Kalau Karuna sama. Iya. Meta Karuna Mudita hanya sampai jana 4 atau jana 3 saja. Ya, di Suta, di Abhidhamma. Tapi kalau di Suta hanya sampai jana 3 saja ya. Jadi kalau gitu, teman-teman sekalian, kalau selama ini kita meditasi tidak mencapai arupa jana, berarti ada yang salah dengan objek meditasi kita. Betul ya? Iya. Ada yang salah dengan objek meditasi kita. Itu harus itu dulu. Nah, sekarang contohnya, sekarang kita mau contoh yang mana? Supaya kita lari ke alam arupa. Meditasi yang mana dulu nih? Tanah saja ya, tanah ya. Mana-mana aja, Romo. Tanah ya. Oke. Wah, ini baru langsung kita praktek nih ya. Iya. Nih, sekarang kita coba belajar meditasi lagi. Kalau kita meditasi, masih ingat nggak? Caranya kita supaya mendapat, ada tingkatan-tingkatan meditasi. Masih ingat nggak? Jangan sampai kita ntar nggak ingat nih. Masih ingat nggak? Ayo. Nimita ya, Romo. Ya, masih ingat nggak kira-kira? Nimita ada 3 Yang ya. namanya, ada yang namanya upacara samadhi. Masih ingat begitu? Iya. Udah, gini udah. Saya ambil contoh dulu deh ya. Nih, kita kan meditasi nih. Kita mengambil objeknya adalah patawi, elemen tanah ya, kasina. Biasanya dibikin bingkai. Ini bingkainya 1 x 1 meter. Ya, biasanya dibikin kalau di wihara-wihara di wihara-wihara itu dibikin 40 macam objek meditasi, salah satu ini dibingkai. Ya, sorry, dibingkai. Hmm. Di bingkai ini dikasih elemen tanah, taruh tanah di situ. Tanah warnanya apa sih? Coklat ya. Coklat. Anggaplah ini tanahnya ya. Ini anggapnya tanah. Tuh ya. Ini kan kita meditasi nih. Ini tanahnya begini ya. Nih, waktu Anda meditasi, mata Anda buka dulu nih matanya nih. Untuk menatap supaya konsentrasi. Ya, Anda tangkap itu mata. Ingat ya, kita ini jadikan ini objek yang besar. Ya, hati mahantara mana namanya, objek yang besar. Ketika objek ini Anda lihat detil sekali, ya lihat lalu Anda pejamkan mata. Nah, ketika Anda pejamkan mata, dalam mata Anda tadi ingat ya, semua konsep samatha bhawana, semua objek samatha bhawana adalah konsep. Ini konsep ya, Iya. konsep. Kalau abhidhamma apa? Vipassana bhawana bukan konsep, tapi paramata dia. Ketika Anda ambil objek ini, tanah ini nih, Anda pejamkan mata. Kalau Anda mampu melihat objek ini sama seperti ketika Anda menjamkan mata, Anda seperti melihat objek ini seperti Anda membuka mata, itu namanya Anda adalah apa? Apa namanya Anda? Ketika Anda memejamkan mata dapat melihat seperti objek Anda membuka mata, maka Anda sudah masuk ke dalam Khanika Samadhi. Apa itu Khanika Samadhi? Kondisi Permulaan ingin ya. masih awal, tapi masuk dalam konsentrasi. Konsentrasi. Walaupun dia belum kuat ya, belum kuat. Ya. Mungkin waktu saya pejamkan mata, mungkin waktu Anda pejamkan mata, Anda mampu melihat objek itu seperti Anda melihat mata, tapi hanya dalam hitungan beberapa second saja. Ya dong, bisa dong kita dalam beberapa second, begitu kan? Ya. Ketika dia hanya beberapa second atau beberapa menit saja, itu namanya Khanika Samadhi.
Oke ya. Ya. Nah, Kanika Samadi. Ini jana 1, jana 2 sama nih. Karena objek untuk mencapai jana 1, 2, 3, 4, 5 itu harus objek yang sama. Objeknya apa nih? Objek apa? Tanah Patawi. Patawi Datu. Ya, elemen tanah ya. Nah, ketika Anda melihat objek Kanika Samadi ini, lalu Anda kalau waktu Anda eh, buyar, Anda boleh nggak buka mata lagi lihat ini? Boleh, Oh, boleh. Karena kita sedang latihan, ingat loh, apa tadi dalam cerita cerita Suta Ganaka Monggalana apa? Karena kita umat awan nih, harus latihan secara tahap. bertahap. Ya. Paham ya? Tapi ingat loh, meditasi kita ini kita harus silanya bagus nih, ya. Silanya bagus, penghidupan kita bagus, perkataan kita bagus nih, ya. Karena menopang meditasi itu hanya dana sila. Tanpa dana sila kita tidak bisa meditasi dengan baik, ya. Dia masih mengumbar hawa nafsu, masih hobi karaokean, masih hobi joget-joget, boro-boro meditasinya bisa berkembang, nggak bakal berkembang ya, ya. Begitu ya, masih suka ngomongnya cara-cara cerewet-cerewet, waduh nggak bisa lah meditasi itu ya. Nah pada saat dia kanika samadhi, lalu dia terus bertahan. Dia kan karena tekun kan secara bertahap. Nah pada saat ketika memejamkan mata, tapi objeknya bisa bertahan lama. Objeknya bisa bertahan lama. Ketika objek ini bisa bertahan lama, teman-teman sekalian, waktu dipejamkan mata objek bisa bertahan lama, meditasi Anda dari kanika samadhi masuk ke apa? Upacara samadhi. Iya, upacara samadhi. Wow, gampang ya ternyata ya kalau belajar mah ya. Prakteknya susah ya. Iya, Romo. Ya, kalau Anda mampu bisa mempertahankan objek ini dalam kurun waktu yang sangat lama, Anda masuk ke dalam upacara samadhi. Lama ya, tapi kadang buyar, tapi lama, kadang buyar. Itu masih bicara samadhi. Tapi kalau objek ini Anda pegang dengan bertahan lama, plus kuat, maka Anda sudah masuk ke dalam apa? Dalam apa? Papana samadhi. Apana samadhi itu adalah istilahnya apa? Apana samadhi adalah Ya. pencapaian. Jana. Ini sama dengan istilah jana. Tuh. Itu sama dengan istilah jana. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda punya kemampuan untuk keadaan pikiran Anda dengan sudah kuat memegang objek patawi ini, dengan sangat lama Anda sudah timbul jana. Dan Anda kalau sudah timbul jana, kualitas batin Anda kan tenang sekali. Ya kan? Kualitas batinnya tenang kan? Ketika kualitas batin Anda tenang sekali, ingat ya, jana harus diawali dari jana pertama. Ya, ketika Anda tenang sekali, Anda terus fokus di jana 2, nanti Anda pegang jana pertama kan ketika masuk ke jana pertama kan ketika Anda apa samadhi ini kan adanya witaka, wicara, piti, suka dan ekagata kan? Nah, pada saat Anda mencapai jana 2, Anda hanya menghilangkan bukan objeknya, bukan objeknya, tapi apanya? Faktor batinnya yang disebut apa? Wicara. Jadi ketika Anda mencapai jana 1 nih, jana 1 ya, objeknya kan ini kasina. Nanti Anda pada saat objek Anda mencapai jana 2, bukan objek yang dihilangin, tapi apa? Faktor, faktor mental yang dikeluarin yaitu apa? Wi, witaka dibuang. Masuk jana 2, hanya tinggal wicara, piti, suka, dan kagata. Nanti waktu masuk ke jana 3, objeknya sama nggak? Sama. Faktor batin apa yang dibuang? Bicara. Wicara. Ya, kalau sudah wicara berarti tinggal apa nih? Tinggal piti, suka, dan kagata gitu kan? Ya. Waktu Anda mencapai jana 4, objeknya sama nggak? Sama. Sama. Patawi Datu. Faktor batin jana apa yang harus dibuang? Titi. Piti. Tinggal apa di sini? Suka. Suka kagata. Ekagata. Anda masuk ke jana 5, faktor batin apa yang Anda buang? Suka.
Suka. Jadi kita harus cekit. Jadi ingat ya, ini yang dibuang, ini yang dibuang, ini yang dibuang, ini yang dibuang. Pada saat Anda mencapai jana. Meditasinya sama nggak konsepnya? Objeknya sama nggak? Sama pakai itu Pak Sama. tahu. Nah, sekarang kan sudah mencapai jana 5 nih ceritanya nih, ya. Anda kan sudah mencapai jana 5 kan? Aduh. Ini ceritanya nih, kita cerita-ceritaan ya. Sampai jana 5. Jadi pada jana 5 itu Anda memegang objeknya apa? Patawida, itu Datu. ya, Patawida itu. Nah, pada saat Anda mencapai jana 5, Anda kan ini kan materi halus nih. Ini kan betul nggak? Ini kan objek materi halus kan? Ya. Betul kan? Ini adalah objek apa? Materi halus. Ingat loh, ketika Anda mencapai jana 5, Anda nggak bisa punya abinya. Karena Anda akan punya abinya kalau Anda bisa menguasai sampai jana 9. Gitu. Kalau Anda sampai jana 5 saja, Anda tidak punya abinya. Abinya ada kekuatan batin ya. Kekuatan batin bisa bikin tubuh jadi 1.000, jadi 2.000 ya. Kita ada di sini, ada di mana, kita ada di mana-mana tubuhnya yang luar biasa karena pemecah belah ya. Pecah belah tubuh. Kita punya diba caku, kita punya diba sota, kita punya kemampuan untuk melihat tumimbal makhluk-makhluk lain ya. Tapi asawa kayana belum ya. Kemampuan untuk menyiapkan kekotoran batin belum dapat karena harus pakai vipassana. Nah, jadi teman-teman di jana 5 ini objeknya ini ya. Tadi kalau kita masuk ke sekarang kita mau pindah ke mana? Pindah ke alam ke meditasi apa? Arupa jana. Arupa jana. Di arupa jana ada yang namanya bulatan pertama apa? Mereka Upeka eka data gata sahitang Aibna akasa pancayatana Akasa kusala Cayatana ya, Kusala Cita. kusala cita. Gitu ya. Objek ini coba dibaca lagi pengertiannya, Ci. Apa cara mani? Dibaca lagi. Oke. Hmm. Eh, Ruang tanpa batas menjadi landasan untuk Akasa mendukung jana. adalah ruang tanpa batas. Ya, ruang tanpa batas. Ya, ruang tanpa batas ingat. Tapi ruang tanpa batas ini didapat dari cara apa? Tanpa batas. Batas di situ ada kalimat apa? Ada kalimat apa? Dhamma yang Dhamma yang muncul. muncul bersamanya. Ya gini, ruang tanpa batas tersebut menjadi Menjadi landasan. landasan. Ya, menjadi Jadi ini ruang landasan tanpa batas ini menjadi landasan dari apa? Mendukung jana dan dama-dama muncul bersamanya. yang muncul bersamanya. Jadi ini artinya kalau dalam bahasa Indonesianya UPK Kagata Sahitang Akasanan Cayatana hanya baru didapat kalau kita mengambil dana dama-dama yang dibelukungnya itu dama jana berapa? Jana 5. Jana 5. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kok dari jana 5 kan objeknya kan ini nih, objek materi yang Tawi halus Datu. ya. Ini kalau akasa tanpa tanah nanti begini, ketika Anda duduk meditasi, ini kan cuma ukurannya cuma berapa? 1 meter kali 1 meter kan? Ya, Kalau yang akasanan cahaya tanah itu, ruang tanpa batas itu, artinya objek Anda yang disebut tadi Patawi Datu ini, yang di dalam mata Anda itu sudah terekam dengan baik, tersimpan dengan baik, sudah menjadi apana samadhi, lalu objek ini Anda kembangkan ke atas, ke bawah, ke samping, Anda lebarin selebar dunia, Anda mampu melakukan itu. Konsep itu Anda dapat. Itulah Anda masuk ke dalam arupa yang disebut UPK Ekagata Akasanan Cayatana. Tuh. Jadi ke sini lagi nih, karena kan saling mendukung kan? Sorry, mana? Jadi objek ini diambil dari faktor-faktor jana, yaitu apa? Yang tadi kita Tawi bicarakan. Ini kan ada konsep ini nih. Ini kan ukurannya cuma berapa? 1 kali 1. Iya, 1 kali 1 menjadi kalau sudah Anda dengan mahir, Anda kan di jana 5 kan Anda hanya memegang objek yang 1 kali 1 ini kan? Ya, Betul kan?
Nah, sekarang objek yang sama ini bukan lagi ini yang di Anda amati, bukan lagi Patawi Datu yang Anda amati, tapi apanya? Ininya Anda kembangkan ruang tanpa batas. Objek yang hanya 1 kali 1 ini Anda bisa lebarkan ke atas, ke bawah, ke samping. Bisa Anda lebarin 1 kilo, 10 kilo. Itulah yang namanya ruang tanpa batas. Kalau Anda mampu melakukan itu, Anda masuk ke dalam jana 6. Ketika Anda masuk ke jana 6, kalau kita hitungin 1 sampai 9 ya. Tapi kalau kita hitung ke arupa jana 1, maka Anda harus jatuh lagi tadinya. Setiap kali masuk jana, jatuh nggak? Jatuh ya. Kita pernah ngomong kan, kalau orang pertama kali masuk jana, apa yang terjadi? Dia seperti jatuh ke dalam jurang. Jadi di konsep ruang tanpa batas ini bukan lagi menjadi objek, tapi objeknya apa? Dikembangkan. Dikembangkan tanpa tanpa batas. batas. Yang tadinya 1 kali cuma 1, dengan kemampuan arupa jana Anda bisa mengembangkan objek Patawi itu membesar, mengecil, kecil. Wah, Anda bisa mainkan itu. Tapi nggak tahu itu, saya belum nggak ngerti tuh. Ya karena saya belum mencapai jana arupa. Jadi itu tulisannya begitu aja. Jangan tanyain ya, jangan tanyain. Belum mampu nih Ya, saya. Romo. Iya, kayak gitu ya. Iya. Itulah yang disebut akasanan cahaya tanah. Itu biasanya kita belajar akasanan cahaya tanah. Iya. Ya, akasanan cahaya tanah adalah ruang tanpa batas. Ingat ya, menjadi landasan untuk mendukung jana, jana dan dama-dama yang muncul bersamanya. Sama. Seperti landasan untuk para dewa. Jadi artinya apa? Ya kita tahu nih bahwa biasanya meditasi ini dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki kekuatan apa? Ingat ya, kalau kita sudah bisa mencelam arupa jana, makin hebat nggak? Makin sakti nggak? Nggak sama, makin sakti. Kenapa? Karena batinnya hanya UPK Ekagata. Tetap ya UPK Ekagata ya. Iya. Faktor batin tetap UPK Ekagata. Objeknya berubah nggak? Kalau ini jadi Ya. Patawi Tetap adalah materi Patawi halus, kalau dia menjadi berubah menjadi ruang tanpa batas. atas. Tapi didukung dari objek jadi jana 5, dari objek yang ini. Gitu ya. Dari objek yang itu. Lalu Anda kan ini kan jana rupa jana 1 kan? Ya kan ini kan rupa jana 1. Lalu ada sebelahnya rupa jana 2. Iya. UPK Eka Gata apa? Winyanan Cayatana gitu kan? Cahaya tanah ya. Nah, sekarang kita tahu nih, untuk bisa mencapai UPK Eka Gata Winyanan Cayatana ditopangnya oleh siapa? Kesadaran. Oleh siapa? Baca baca Si pengertiannya. atas saya masih Hihihi. Oleh akasa. Coba baca dah. Baca. Apa? Kemarin. landasan atau objeknya adalah kesadaran landasan ruang tanpa batas. Iya. Oh, jadi yang sebelumnya ya Romo yang Iya. atasa. Jadi ketika kalau tadi yang UPK, yang tadi akasanan cahaya tanah itu adalah Patawi Datunya ini materi ini dirubah menjadi akasa, ruang tanpa batas. Jadi artinya Patawinya bisa saya besarkan, bisa saya kecilkan. Pada saat saya memasuki alam arupa jana, pada saat kita, jangan saya, pada saat kita memasuki alam rupa arupa jana 2, maka ketika dia membesar, saya dilihatnya bukannya lagi akasa, tapi pada saat kemunculan membesar, saya sadari itu kemunculan membesar. Pada saat saya ciutin, saya menyadari itu kesadaran menciut. Itu disebut sebagai winyanan cayatana. Apa itu winyanan cayatana? Masih ingat nggak? Apa itu winyanan cayatana? Landasan. Tanpa batas. Nah, winyanan cayatana apa? Winyanan cayatana apa? Kesadaran tanpa batas. Tanpa batas kan Winyanan angkasa. Kalau winyanan cayatana apa kalimatnya? Kes, kesadaran apa? Landasan tanpa batas, Landasan tanpa uh, batas. batas. Oke. apa? Kalimat yang tepat apa sih? Apa yang tepatnya? Kesadaran landasan. Tanpa batas. Iya cuma gitu Romo. Kesadaran landasan ya, tanpa. Iya, Ya. Jadi ada tanpa Tanpa kesadaran di batas. sini, ada kesadaran ya. Kalau ini kan ruang, ini apa? kesadaran. Kesadaran. Landasan tanpa Nah, batas. bedanya di sini ya.
Iya, bedanya itu Oh ya, ruang oke, dan nggak apa-apa, kesadaran. kita belajar diskusi. Jadi pada saat kan kalau di akasa dan cahaya tanah kan ruangan itu patawinya kan dibesarin nih. Pada saat dibesarin dikecilin kan tanpa batas kan. Ya, Tapi masuk ke dalam jana kedua, arupa jana kedua, ketika ini mau dibesarin muncul apa? kesadaran Ya, mengambil objeknya. tanpa batas. Iya, ya, kesadaran, Tanpa batas. kesadaran itu. Ya, kayak gitu landasan tanpa melampaui keselandasan tanpa batas. Ya, kesadarannya jana ini adalah materi harus sebagai objeknya. Jadi objeknya yang mana? Ini objeknya yang mana? Ini objeknya yang mana? Yang ruang tanpa batas tadi ya, Romo. Iya. Kalau yang ini objeknya mana? Yang Dhamma-dhamma. Jana 5. zona 5 ya, Patawi itu ya. Dan, Sekarang kita oke. pertanyaannya, bisakah saya tiba-tiba dari jana 5 terus ke jana arupa arupa winyanan cahaya tanah langsung loncat? Ora, Ya bisa, bisa. Nggak bisa. bisa, Romo. Gitu ya. Nanti praktek karena Sang Buddha aja apa Siddhartha Gautama praktek banyak nih lama nih ya. Kita cuma belajar teori doang nih ya. Nah, sekarang yang berikutnya apa? Yang berikutnya Nih, Akinca Naya Akincana UPK Kagata, Sahitang, Akincanya Yatana. Apa itu Akincana Yatana? Tanah ya tanah Ah, ketiadaan atau non eksistensi. ketiadaan atau non eksistensi ya, Ya, ketiadaan, non eksistensi ya. eksistensi. Sekarang nih, dia kalau mau ngambil objek ini harus ngambil objek dari mana? Harus dari Winyana itu. Iya. Ketiadaan itu apa? Nih contoh nih. Ketika saya munculkan ini yang di dua nih ya, yang di dua ya, yang di UPK Kagata Winyanan Cayatanan ya. Kan saya Ya, kan mengambil objeknya kan ini ruang ini saya ketika dia muncul saya besarin saya sadari kesadarannya kan. ya, Ya dong. Ternyata ketika saya masuk ke ketika kita masuk ke jalan arupa jana 3, pada saat ini kesadaran itu muncul ke besar, ke kecil, ke besar, kecil, ternyata ini ketiadaan loh, ini hanya eksistensi aja. Dia bisa membesar, dia mengecil. Ketika muncul kesadaran, ternyata kesadarannya hanya muncul berlangsung lenyap lenyap. saja, ketiadaan saja gitu loh. Tuh, sampai seperti itu. Jangan tanya ya, saya belum mencapai nih ya. Ini kan hanya berdiri teori saja dulu. Nah, kalau jadi sekarang ketiadaan non eksistensi yang disebut UPK Kagata Sahitang Akinya Canya Tanah adalah apa? Ketiadaan non eksistensi alam arupa jana alam arupa jana 2 ya. Karena dia kan melewati arupa jana 3 kan, tapi dia melampaui jana Kedua, kedua. Apa jana kedua itu? Kesadaran tanpa batas. tanpa batas. Ketika dia mengamati kesadaran tanpa batas diamati, ternyata kesadaran itu cuman kan nggak ada batasnya nih. Oh ternyata kalau tidak ada batasnya dia hanya non existent, non Eksistensi. existensi. Tuh. Nah setelah itu apa yang berikutnya? Yang keempat. Newasanya, nasanya, yatana. Ini nggak boleh begini, tapi ini saya mau terangin aja ya. Kan harusnya sejajar ya. Ini kan UPK Eka Gata Sahitang, Bintang, apa Newa, newa. newasanya, Newasanya, nasanya, nasanya, ya tanah. yatana. Apa itu newasanya, nasanya, ya tanah? Landasan bukan persepsi, Persepsi ingat ya, dan bukan non persepsi. bukan dan non Ya, persepsi, bukan persepsi dan bukan non persepsi gitu kan? ya. Coba baca apa artinya dia. Kemarin kita masukin. Eh, Landasan Pengertiannya bukan persepsi dan bukan non persepsi, keadaan tersebut masih termasuk apa? Dalam landasan batin dan landasan dhamma. landasan batin itu dan landasan batin ini di sini dia masih masuk sebenarnya masih di sini nih. Dia masuk ke dalam jana jana berapa? Dia Yang ngambil dari jana berapa nih? Saya tujuh. tanya nih. Yang tujuh ya. Kesadaran itu. Ya, teman-teman lihat nih. Saya kena bercerita sama teman-teman ya. Ketika kita berbicara tentang, eh, saya masih ingat nih untung ya.
Kan Sang Pertapa Gotama itu bicara belajar sama Alaraka Lama gitu ya, sama Udaka Ramaputa. Di buku lain ada yang Alaraka Lama itu di Jana 8 atau Jana Akasanan Cayatana, Akasan Akincana Cayatana. Lalu Alaraka Lama, Udaka Ramaputa ada di Winyana Cayatana. Jadi itu masih ada dua persepsi yang berbeda ya. Ada sebagian yang mengatakan ini dan ada yang mengatakan itu. Mumpung saya ingat nih, jadi saya luruskan saja. Terus mana yang benar Romo? Kita nggak usah pusingin mana yang benar. Yang penting ini kan cerita yang mendasari pencapaian yang namanya UPK Kagata, Newasanya Nasanya Yatana tadi ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang objeknya ambil dari mana nih? Tetap dari sini nih. Tapi nanti teman-teman akan ketemu mana yang konsep, mana yang bukan konsep sebenarnya. Sekarang nih dari sini yang 4 ini nih, Akasanan Cayatana, Winyanan Cayatana, Akincanan Caya, dan Newasanan Cayatana, mana yang konsep, mana yang bukan konsep? Saya tanya, teman-teman. Jadi kalau dari sini, kalau boleh saya petain begini, boleh nggak nih? Saya petain ya. Dari cerita ini saya petain begini. Ada dua jenis apa ya? Ada dua gini kalimatnya. Ada objek yang dilampaui. Boleh nggak saya bikin gini? Objek yang dilampaui. Begitu boleh ya? Ada objek yang langsung. Saya garis begini nih. Ada objek yang langsung. Yang langsung atau objek yang langsung itu ngambil dari dalam bahasa Pali namanya alam bitaba. Alam bitaba itu bahasa alam langsung ya. Alam bitaba. Gitu ya. Objek langsung, alam bitaba. Nah, teman-teman, tadi kita bicara ini ya. Kita bicara ada yang konsep, ada yang panyati, ada yang bukan konsep ya, panyati. Tadi Akasan Cahaya Tanah ruang apa? Kita tahu nih, ada ruang konsep ruang. Betul nggak? Di sini nih, kalau kita berbicara objeknya di dalam Akasanan Cahaya Tanah itu apa? Konsep apa? Akasanan Cahaya Tanah, Jana Arupa Jana. Arupa Jana satu itu apa sih isinya? Hmm, ruang tanpa batas itu ya, Ruang tanpa ruang. Gitu ya. Nih, saya bilang begini. Nih, sekarang Arupa Jana satu itu konsepnya apa? ruang tanpa batas. Ya, Tanpa kalau ini batas. berarti konsep kan langsung kan? Hmm. Konsep ruang. Betul nggak? Ya, Konsep ruang itu panyati bukan? nyati. Ya, panyati. Konsep ruang. Kalau yang kedua, konsep diambil apa? Kesadaran Kesadaran Tanpa batas. landasan Pembahasan ruang tanpa tanpa batas. batas. ruang tanpa batas. Ya, gitu kan? Yang ketiga, jangan ketiga apa? Konsepsi kekosongan. Kekosongan, ketiadaan Jadi ya. begini. Sebenarnya objek langsungnya kan kalau kita bicara objek yang dilampaui yang saya sampaikan ini adalah objek yang dilampaui. Ingat ya, apa namanya teman-teman? Objek yang Objek Yang yang dilampaui. dilampaui. Gitu ya, ingat itu dulu. Kita sedang mengajak objek yang dilampaui. Kalau objek yang dilampaui, jadi kan ini kalau objek yang dilampaui begini. Kalau objek yang dilampaui ini ya, ini kita pakai konsep ini. Berarti ini harus apa? Konsep dulu kan? Konsep Kasina tadi kan? Contoh ya. Betul nggak? ya. Untuk bisa mencapai akasanan cahaya tanah harus melampaui apa? Konsep jana 5. Jana 5 ya. Jana 5 itu apa? Tadi kita ambil contoh Kasina 10, yaitu salah satu di antaranya apa? Patawidatu ya. Ya, kata Betul kan? Widato. Oke. Berarti objek yang harus dilampaui untuk bisa mencapai alam arupa jana 1 harus adalah objek konsep Kasina. Tadi saya mengambil contoh ada apa? Pak? Kata Widato. Patawi, Datu, gitu ya. Gitu loh. Jana 2, apa yang dilalui konsepnya? Konsep ruang. Ruang. Konsep Ruang.
Kalimatnya begitu. Saya ganti tulisan tadi, saya ganti dengan begini. Konsep Wow. uang, gitu. Terus yang jana 3 bagaimana? Yang dalam poin ada jana 2 kan? Apa itu? Ya. Kesadaran Ruang tanpa uang batas. tanpa batas. Pusing ya, udah mulai pusing ya. Oke. Yang jana 4 apa yang dalam poin? Ketiadaan, Nah, apa nih? Yang eh, tadi nih. Yang akinca, non eksistensi. ya ketiadaan atau non Ya, eksistensi. yang tadi saya bilang. Jadi ini yang salah nih. Sebenarnya ini nih bukan ini nih. Ini bukan merah nih sebenarnya nih, ya. Jadi merahnya di sini. Dia mengambil ini. Oh, saya ganti merah. Karena kita sama-sama merah kan? Jadi dia mengambil ini. Tuh. Kenapa ntar kita lihat ya? Kelenyapan dari mana? Dari arupa jana 2. Gitu, ya. Nih, terima dulu ya nggak apa-apa ya, terima dulu ya. Terima dulu. Ini berarti apa? Melampaui apa? Konsep Konsep kelenyapan dari arupa jana berapa? Jana Dua. 3. jana 2 dua. ya. Jana 2. Sehingga sekarang saya tanya, mana yang panyati? Ini panyati. Ini adalah panyati. Apa itu panyati? Kon Konsep konsep. Yang ini Winyanan Cayatana dan Akincanan Cayatana, dia adalah apa? Para mata dhamma. Tuh, para mata. Ntar kita diskusi saja ya kalau takut. Sementara kalau objek langsungnya, ini kan ruang, kalau ini objek langsung kan ruang tanpa batas kan? Kita kan ngomongnya apa? Akasanan Cayatana itu apa? Ruang tanpa batas kan? terbatas. Iya kan? Panyati. Kalau Winyanan Cayatana apa? Kesadaran ruang tanpa batas. Kalau ini Akincanan Cayatana apa? Akincanan Cayatana apa? Konsep kelenyapan dari apa? Dari mana nih? Dari sini. Dari arupa jana 1. Nah, yang kedua, saya pakai ini. Ini. Yang keempat, apa nih? Kesadaran ketiadaan apapun. Ambil dari mana dia? Dari sini. Rupa 3. Iya. Jadi, sebenarnya, kalau dilampaui, iya. Tapi kalau mengambil objeknya, konsep hanya bisa mengambil konsep. Jadi begini, saya pindahin lagi. Yuk kita bicara Mahagata Cita. Mulai pusing ya, nggak apa-apa ya. Mahagata Cita berapa? 7. Dibagi 2. Rupa dan arupa. Yang arupa dibagi 3. 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Yang ini apa? Sama kan? 1, 2, 3, 4. Yang ini sama ya. Ya, kiri ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini konsep. Yang ini para mata. Paham nggak teman-teman? Jadi kalimatnya tuh ternyata dari hal pengertian ini nih yang paling penting sebenarnya pahaman ini sebenarnya saya kurang, kalau saya bacanya begini nih sebenarnya dia kan hanya melampaui ya, tapi objek yang diambil secara langsung jadi begini. Ini kan itu, jadi kalau saya setelah mencapai jana 1, ini kan jadi landasan buat jana. Jana Ini kan 2. Pak Jul ya. Ini kan objeknya kan ini kan saya ambil objeknya saya ambil dari jana berapa?
Jana 5 tadi kan? Ya, betul nggak? Oh, ini kan alam arupa jana satu kan? Arupa jana satu saya ambil dari objeknya dari apa? Jana Jana 5. 5. Dari jana 5. 5. Ya. Ketika saya mengambil objek jana 5, arupa jana, saya ngambil objeknya dari sini dong, ke sini kan? Ini kan konsep. Ini kan konsep dong, karena uang angkasa itu kan saya ciptakan kan? Ya. Saya ciptakan, Betul, saya betul. besarkan, saya Ya. kecilin. Tapi di sini saya sudah mulai pakai paramata dhamma. Ketika kesadaran menciptakan itu muncul, saya sadar sebagai kesadaran. Jadi ini adalah sebagai paramata gitu. Nah, sekarang ini bisa nggak? Ini harus dilampaui dong. Jana ini kan harus dilampaui. Alam winyanan cayatana ini kan harus dilampaui kan oleh oleh si akincanan cayatana kan. Tapi Betul. dia harus Ya, mengambil objeknya ini karena objeknya sama-sama apa? konsep. Sama-sama Ya, konsep. ya, Konsep. sama-sama Gitu. konsep. Ini waktu Oh, mengambil waktu mencapai winyanan cayatana, memang ngambil objeknya dari sini. Landasannya ini ya. Landasannya apa? Tiada. Landasannya konsep. Tapi objek yang diambil yang mana? yang Dari kesadaran. kesadaran Siaran yang jana 2-nya. Iya, tuh begitu tuh. Oh, jadi susah ya. Begitu. Ya. Oke, kita coba lihat dari catatan-catatan yang lain. Jadi ingat ya teman-teman ya, kalau kita berbicara terkait dengan arupa jana ya, non materi halus ini ya, maka biar gimana pun juga mereka yang nanti punya punya kekuatan jana ini mempertahankan jana ini sampai selesai, maka dia akan lahir di alam ini adalah alamnya. Alam apa ini? Arupa Rupa jana. Jana. Brahma dong. Rupa Brahma. Brahma. Dan kebetulan jananya sama dengan alamnya. Betul kan? Ya. Di sini adalah UPK Eka Gata Sahitang, Akasanan Cayatana, Kusala Citang. Alamnya apa? Asanan Arupa, Cayatana. alam arupa Akasanan Cayatana. Ingat ya teman-teman, semua pencapaian Mahagata Cita, mau jana 1 sampai jana 5, mau jana arupa jana, dia masih terikat oleh apa? Terikat oleh Panca indera. pancakanda atau dikenal sebagai 5 agregat. Kalau orang masih terikat oleh yang namanya 5 agregat, ya, agregat maka dia tidak bisa mencapai Di mana? Sucian. kesucian. Sucian. Gitu ya. Dia tidak bisa mencapai kesucian. Teman-teman ingat nggak? Kita pernah nggak eh, belajar di awal ada yang disebut dengan 12 landasan. 12 ya tanah sama 18 datu. Masih ingat nggak catatan itu? Pancing satu aja mau nanti ingat. Ingat. Ingat saya pernah mengatakan begini. Belajar abidama kan minimal hanya datu 18 atau Oh, tahu, tahu. atau Eh, 12 landasan. Masih ingat nggak ya saya konsepin? Sorry. Ini gini nih. Awal ya Romo ya. Awal nih. Ini winyana kesadaran. Ini objek arah mana? Masih ingat nggak? Arab. Iya. Objek ini namanya panca indera. Apa namanya? Panca. Landasan. Ya landasan ya. Yang saya sampaikan ini caku. Masih kecil. Ya. Sota. Gana. Ah, dana. Ganda. Masih kecil sih. Jiwa. Ingat Romo. Masih Kaya. banget. Kayak Kaya Mano. Mano. oh, ini apa? Aram. Ini apa? Ini Rupa. masih ingat nggak? Warna. Rupanya arah mana? Rupaya tanah atau rupa ramana sama ya. Rupa. Rupaya Ramana. tanah Atau atau rupa warna. ramana sama. Terus apa? Sada Sada. Sada. Ganda. sama ya ganda. Enggak. Terus Rasa. 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 Rasa Ramana. Terus Kotaba. otaba. Ya, terus
Dama. sama dama ya. Gitu kan? Ya, Kita pasti ingat sama itu ya. dama. Ya, Ya kan? Ingat loh. ingat Romo. Ini kan kesadarannya kan, teman-teman ya. Ya, Pokoknya teman-teman lihat Sabtu Winyana, di dalam Sabtu Abhidhamma, Winyana. di dalam Abhidhamma, inilah semua fenomena hakiki di dalam kehidupan kita, betul nggak? Hidup Betul. kita kan cuma ini doang loh, teman-teman. Romo, saya susah karena toko saya sepi. Hei, toko sepi nggak ada urusannya, malah jatuh 18 sama 12 landasan loh. Iya, Paham ya? Itu hanya materi, itu hanya rupa. Betul nggak? Dan rupa itu nggak bisa punya luang lingkup yang apa ya? Yang hanya muncul berangsung lenyap kok gitu loh. Ya. Nanti minggu depan baru saya bicarakan ini nih ya. Konsep ini saya bicarakan di dalam apa? Di dalam jana materi halus. Itu dulu bocorannya ya. oke. Hmm. Makin jelimet tapi makin seru Romo. Semakin menantang ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sekarang waktunya kita membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya boleh raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chatnya. Tapi sebelumnya tadi saya melihat ada pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Baik. Dari Romo Cipto nih, Romo, ada Ya. pertanyaan. Mohon izin bertanya, Romo. Pangeran Siddhartha mencapai kesucian tertinggi dengan wipasana yang bagaimana? Pernapasan atau perenungan tubuh? Kita belum sampai nih ya. Nanti kan kita kalau kita bicara wipasana itu kesadaran ini nih. Nih, ini kan kita akan bicaranya pada saat kita bicara wipasana bawah kan di Lokutara Cita 89. Kita baru sampai ini dong. Kita baru sampai ini kan? Satu, dua, tiga, empat. Ini dong. Ini yang kita bahas kan hari ini kan? Ya, betul, Ini Romo. kalau bicara wipasana ini nanti ini. Nanti kan 2 minggu lagi lah ya. Oke. Itu ya jawabannya Romo ya. Karena kita sedang bicaranya ini nih. Kita sedang bicara keluarga Mahagata Cita 27. Mahagata Cita 27 itu terdiri atas apa? Jana satu, Jana 2, Jana 3, Jana 4, Jana 5. Kenapa kok bulatannya ada di sini? Pertanyaannya kan begitu. Yang lain kan semua dari pinggir sini nih. Tuh, betul nggak? Ya, Yang lain dari pinggir sini kan? Karena ini, kenapa dimulai dari sini? Karena dia setara dengan Jana berapa? 5. Jana 5. Iya. Kenapa kok saya tidak tulis bulatannya di sini? Kenapa? UPK Kan Pengertiannya PK kelanjutan Gata. ya, Romo. beda. Lihat kotaknya kenapa dia geser sendiri? Ada yang kritis gitu nggak? Ada yang kritis Karena begitu nggak? kelanjutan kan, Romo ya. Jana 5 terus 6. Iya, jadi jana 5, 6, 7, 8, 8, 9. 9. Tapi dia punya kesadaran yang Lebih sama. Apa itu yang juga. sama nih? Tuh, UPK, EK, Gata. Kata. Ini juga sama PK UPK, EK, apa Gata. Gata? Tuh, sama Oke. kan? Semua punya kesadaran UPK. Kalau UPK ke Gata berarti faktor batin jana keberapa? Jana keberapa? Mulai Kelima jana 5. saja. Ya. Apa yang membedakannya? Objeknya saja. Kalau jana 5 kan materi halus. Kalau Ya, ini adalah non materi halus. materi. Ya. Sama-sama pakai apa meditasinya? Pakai samatha Gata. bhavana. Sama tabawana. Ya, jadi kalau nanti besok pertanyaan besok ditungguin aja nunggu setelah kita bicara ini ya, apa Romo ya, gitu ya Romo. Baik, semangat Romo. 2 minggu lagi nanti terjawab. Pokoknya Tanya soal nih Romo, tanya. ya, Eh, ya silakan. siapa ini? Maaf. Iya. Oh ya, Pak Aryaguna, sabar Pak ya sebentar. Pak Sahari, Romo Sahari sudah raise hand. Mungkin nanti setelah Romo Sahari ya.
Romo Iya, iya, Arya. Baik, iya, iya. silakan Romo Sari. Iya, makasih Ibu Yosya Saudara. Namo Buddhaya, Romo. Iya. Romo, saya mau tanya ada dua pertanyaan. Pertanyaan Hmm. pertama itu adalah mengenai tadi untuk meditasi dengan unsur kasina, itu unsur padat. Ya, tadi ya Romo katakan itu menggunakan bingkai. Bagaimana kalau misalnya unsur padat itu kalau kita menggunakan tanah kan kita agak rumit ya. Kalau seandainya kita menggunakan Buddha Rupang seperti apa? Karena Buddha Rupang juga ada yang dibuat dari apa ya? Dari unsur padat kan begitu ya, Romo. Itu satu Romo. Kemudian kedua, kita berbicara jana. Kita sering katakan bahwa kalau orang sampai akhir hidupnya dia bisa mempertahankan jananya, dia bisa terlahir ke rupa rupa ke apa rupa maksudnya ke berupa Brahma atau arupa Brahma ke itu ya Romo. Maksudnya mempertahankan apa jana itu waktu mau dekat-dekat meninggal dia masuk dalam kondisi meditasi jam jana atau dia keluar tapi karena dia sudah pernah masuk jana dia bisa terlahir ke alam itu Romo. Oke, terima kasih Romo itu aja Baik, sama budaya terima ya. kasih Pak Suhari ya. Ya, Jawab ya, Ji, saudara. ya. Baik, Yang pertama, silakan. Mm-mm. nggak saya hapus ini. Ini kelihatan nggak sih? Ini tadi saya habis tulis apa ya? Ini loh, saya hapus dulu. Ini ya. Ya, jadi yang pertama, kalau nanti pakai objeknya Buddha Rupang, nanti takutnya yang nggak diambil adalah Buddha Rupang ya. Maka yang nanti akan pikiran Anda kemudian nanti masuknya kepada Buddha Nusati nantinya, takutnya. Sangat sulit Anda memperhatikan Buddha Rupang, tapi Anda ambil elemennya, elemen Patawi saja, urus sakti amat ini, Romo. Ya, ya. Ya, 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 kalau oke kita gitu mengambil Romo. objeknya Buddha Rupang, pasti nanti ke arah Buddha Nusati. Hmm. Kalau ke arah Buddha Nusati, yang sampai kapanpun nggak bisa mencapai jana, Romo. Oh iya ya, baik Itu Romo yang kayak baik. gitu Romo. Terus yang kedua, kita bicara jana. Kehidupan kita nih, saya kasih tahu Romo, ini saya gambar, kita kembali ke gambar cita. Romo, ini hidup kita sehari-hari loh, Romo. Betul nggak? Ya, betul Waktu betul Romo Romo. marah sama Waktu Romo marah sama istri di sini kesadarannya. Ya, ya, Waktu Romo makan sama istri di sini. ya. Waktu Romo mendengarkan dhamma ada di sini, kadang di sini. Hmm. Waktu mata kita melihat yang buruk ada di sini, melihat yang baik ada di sini. Kita kena pisau di sini, kita dapat ciuman dari istri di sini. Inilah semua kesadaran yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Itu bayangkan terus. Ya, Kita pada saat kita melaksanakan kehidupan sehari-hari, kesadaran kita ada di sini nggak? Dicapai jana satu nggak? Enggak. dah. Kita baru bisa mencapai kesadaran di sini kalau kita sedang duduk meditasi. Hmm. Dimulai dari mana? Dari sini ya, dari Mahakusala dulu ya. Ya, aku Dari salah. Mahakusala baru pindah keluarga ke keluarga sini. Kalau jana satu ya di sini. Jana dua ya di sini, jana tiga ya di sini, jana empat ya di sini, jana lima ya di sini. Atau arupa jana ya di sini, ya di sini, sini. Kalau kita mempertahankan jana itu sampai menjelang kematian, baru kita bisa lahir di alam Brahma ini, Romo. Sesuai dengan kekuatan jana yang kita capai. Oke, oke. Kalau Baik. kita misalnya, oh saya tidak sedang masuk jana, gitu ya. Terus kita meninggal dunia, tidak pada posisi mencapai jana, nggak masuk ke alam Brahma, walaupun kita mencapai jana. Tapi biasanya, Romo, sepengetahuan saya, kalau orang sudah mencapai jana, dia tidak akan mau berleha-leha ke dalam kesenangan indriawi. Pasti selalu tekun. Karena kalau sudah mencapai jana, Romo, ya kualitas batin kita lebih senang dari kita punya uang ratusan miliar, bahkan triliunan gitu. Hmm, hmm, hmm. Batinnya yang Ya, itu lebih Romo. senang. Ya, Jadi luar biasa. nggak usah punya duit triliunan, Romo. Oke, ya, ya. Makasih Romo. Ya, ya, luar biasa. Ya. Oke, luar biasa ya. Baik, Romo Arya, persilahkan untuk bertanya ya. Silakan Romo. Selamat malam Romo. Nama budaya ya. Saya ada pernah baca di buku tuh cerita waktu zaman Siddhartha Gautama, Buddha Gautama, ada seorang bante atau umat ya kan jadi bante nggak lagi berulang-ulang. Akhirnya dia terakhir dia memfokuskan diri ya bermeditasi hanya objek ya kan
ke satu benda, yaitu bendanya itu pakaian bekas dia tuh, Romo. Itu anehnya bisa mencapai tingkat arahat, itu bagaimana ceritanya, Romo? Atau kebenarannya begitu? Baik, ini ya ke saya sampaikan. Kalau kita berbicara terkait pencapaian kesucian tadi, ingat ya, Iya. ini seorang sama Sambuddha Gautama yang mengetahui potensi kalimat. Potensi seseorang bisa mencapai kesucian. Suci. Karena Iya, dia seorang sama Sambuddha ya. iya. Katanya beliau itu bisa mencapai tingkat arahat dengan objek benda yang pakaian bekas dia aja, itu begitu Ya, ceritanya. sapu tangan, sapu Pak tangan. Romo. Sapu tangan ya. Sapu tangan itu ya. Jadi sekarang begini, Maria Sapu ya. tangan ya. Ya. Hmm. Jadi sekali lagi, potensi ini, kalau kita sekarang pertanyaan saya sederhana saja. Kalau saya tidak punya tabungan di bank, Ya. bisa nggak saya ambil tabung uang saya di bank? Tidak. Oh, Nggak nggak bisa. mungkin dong. Nggak mungkin. Bisa. Bisa pakai linggis. Ya. Jadi sama nih, Sang Ya, Buddha melihat si orang tersebut hanya dengan merenungkan sapu tangan, karena sudah punya potensi. Cuman dia butuh, kalau istilah api nih ya Romo, ini korek api nih, iya. ya. Dia cuma butuh pelantik pematiknya saja. Oh, iya, Biasanya iya, ya, iya, iya. Ah, pas ketemu sama Sang Buddha, dia iya, dipicu dipantik sehingga timbul api. iya. Jadi mencapailah kesucian. Nah, kalau kita ketemu sama Sang Buddha kayak gitu, kita sekarang nggak, sayang kita nggak ketemu Sang Buddha seperti itu ya Romo ya. Iya, iya. Cuman, Mudah-mudahan kita bertekad. cuman, Romo, cuman cerita itu sederhana sekali ya. Dengan objek meditasi kepada sapu tangan, dia bisa mencapai tingkat arahat ya. Ya, tapi kalau tidak sesederhana itu sebenarnya kalau dalam Abhidhamma, dia Oh, butuh iya, iya, iya. 10 10 dasa paramita. Dia harus punya timbunan paramita yang cukup. Dana, sila, nekama, panya, wirya, kanti, saca, ditana, meta, upeka itu harus lengkap. Timbunan Iya, kebaikan iya. dia harus banyak. Kalau nggak banyak nggak bisa sesederhana itu. Kita kan mendengar ceritanya kan hanya sesimpel itu. Tapi Iya, iya, hubungan betul. kebajikannya kan kita nggak pernah tahu. Ya, Ya. mungkin kali ya Romo ya. Ya. Mungkin masa-masa kehidupan yang lalu karma dia baik sekali kali untuk mencapai tingkat kesucian ya. Ya, tapi tidak selamanya mereka yang bertemu dengan Sang Buddha kan Sang Buddha kan mengatakan begini. Ada 4 hal yang sulit. Kico manusa lapati labu, kicang macana jiwitang, kicang sathama sawanang, kico budo upadoti. Ada 4 hal yang sulit ketemu sama di dunia ini. Lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, mendengarkan dhamma, dan bertemu sama Sang Buddha. Anda tahu Cunda, yang itu, yang yang penjagal babi siapa ya? Cunda ya, lupa saya. Cunda. Tunda, iya. Cunda itu Ya betul, Cunda. ya Cunda itu tinggalnya 200-an meter loh, Romo dari Jetawana. Tapi kerjaan dia cuma mau jagal babi, dia nggak pernah pelihara gitu loh. Dia walaupun dia dekat dengan Jetawana, tapi kalau kalau karmanya belum sesuai kan kita nggak bisa juga ketemu sama Sang Buddha. Padahal ketemu dengan sama Sang Buddha, contoh saja misalnya seperti Pangeran Ajatata I. Saking aja dia ketemunya sama Dewa Data duluan. Ketika dia ketemu sama Dewa Data duluan, kan dia membunuh ayahnya Bimbisara kan. Lalu Iya, dia iya. gelisah, dia ketika membunuh dia gelisah, dia paling gelisah. Lalu dia ketemu sama Sang Buddha mendengarkan eh, apa Samana Parasuta. Samana Parasuta itu khotbah pencapaian kehidupan samana, buah dari seorang pencapaian samana. Semua orang kalau ketemu khotbah Sang Buddha, mendengarkan khotbah Sang Buddha langsung mencapai arahat, sotapati minimal. Tapi si eh, Ajata I tidak bisa mencapai. Kenapa? Karena sudah punya timbunan Garuka Kama membunuh ayahnya. Dan Sang Buddha bilang, seandainya kalau Ajata I tidak membunuh Raja Bimbisara, maka selesai khotbah Samana Palasutta, maka pasti Raja Ajata I akan menjadi seorang Sotapanna. Sayang ya Romo, makanya kesempatan ini hidup itu harus bergaul dengan orang-orang bijaksana. Ya, Iya, kita iya Romo. Saya harus ngerasain saya bergaul sama orang yang kita bijaksana. Iya. Dan saya juga merasakan sekarang ini walaupun beberapa cuma 3 kali mengikuti, saya belajar mengenai Abhidhamma Buddha ini ya, saya memperbandingkan dari ketidakbenaran ajaran yang lain begitu Romo. Iya. Saya mengalami, benarlah saya sesungguhnya saya mengalami sesuatu perjalanan hidup yang ketidakbenaran dalam ajaran lah begitu Romo. Ya, Ya kan? makasih. Terima kasih Romo. Ya, makasih.
Baik, baik. Bapak Upacarika Mewah, tolong sabar sebentar ya. Ada pertanyaan di kolom chat dulu ya, Pak. Pertanyaan dari Romo Sutek. Romo, meditasi Samatha Bhawana bisa mencapai kemajuan Vitaka Wicara Piti Sukha Ekagata. Sedangkan meditasi Vipassana bisa mencapai kemajuan apa saja. Terima kasih, Romo. Dan kita belum bahas Vipassana nanti pada saat kita membahas Lokutara Cita 2 minggu lagi nanti ya. Oke, sabar ya, Romo Sutek ya. 2 minggu Satu lagi. pertanyaan lagi dari Ya. Romo Suhendra. Romo izin bertanya, di bab 14, pelajaran Sobana Cita Di 24, part ya, ada di part ya, state, di part ya, di part ya, part 14. Bukan di bab oh, ya. part 14, bukan Ya, bab part. ya. Oke. Ada statement Romo untuk mencapai jana 5 harus dimulai melalui UPK Nyana sampai Yutang. Kalau nggak melalui itu nggak akan bisa. Kenapa demikian ya? Kenapa justru lewat Somanasa nggak bisa? Itu pertanyaannya. Karena kualitas batin orang mencapai jana 5 apa? UPK Gata. Iya, Hmm. Kalau dia masuk dari Somanasa hanya bisa mencapai jana 4 saja, Romain Koendra. Karena dia, nanti kita bicara Citawiti ya, proses Citawiti kesadaran, kan saya pernah ngomong, kesadaran Citawiti di bab 4 itu, objeknya harus sama, perasaannya harus sama. Jana 5 adalah perasaannya apa? UPK Gata kan? Sehingga objek yang diambil pada saat Mahakusala yang berjalan nih. Gitu ya. Nah, hmm. Nih, nih ya, sekarang kalau ini kan jana 1, Ya, Bu. jana 2 itu apa coba? Ada apa tuh? Ada kalimat suka ya. Ya, ada jana 3 juga suka ya, ada ya. Jana 4 juga suka ya, sama ya. Ya. Rasa dan suka, cita pasitawiti punya objek yang sama, nggak boleh nggak objek yang nggak sama. Suka itu harusnya ada di sini doang nih, tuh di Samanasa. Dua ini yang 3 akar, karena dia Samanasa kan, dia Samanasa. Untuk mencapai jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 harus dari sini masuknya, ya dari Mahakusala ini. Tapi kalau sudah masuk ke jana 5, apa kualitas batinnya? Apa kualitas UPK batinnya? harus UPK. UPK. Terus kalau di sini jana jana 6 UPK juga, jana 7 UPK, Jana semua 8 UPK. UPK juga, Jana 9 UPK juga. Ingat ya, Citawiti itu harus punya objek yang sama. Objek yang sama itu perasaannya tentu sama. Kalau dari sini pakai Somanasa, nyambung nggak ke UPK? Nggak nyambung. Harusnya dari mana? Dari UPK juga ya, dari sini. UPK Sagatang dan UPK Sagatang yang ini. Begitu Kak Hendra. Jadi karena nanti di bab 4 kita akan belajar bahwa satu proses kesadaran harus punya objek yang sama dan perasaan yang sama. Nggak mungkin perasaannya sama NASA hasilnya jadi UPK, nggak mungkin. Oke, makasih, Bu. Ya, Ya. baik. Baik. Sekarang silakan Bapak Upacarika Mewah untuk bertanya langsung ya. Ya, terima kasih Bu, ya saudara. Budaya Romo. Budaya. Ini saya mau tanya tentang eh, Kasina 10 Romo. Kasih nas. Kamu terangkan tadi tentang Patawi Datu. Dari Patawi Datu itu kan bisa dikembangkan Romo ya. Dari 1 meter sampai semampunya kita gitu, sampai setengah dari jagat raya. Bahkan mungkin kalau bisa mungkin sampai eh, ribuan planet barangkali Romo ya. Cuma pertanyaan saya begini, ini suatu fenomena yang mungkin saya alami Romo. Ketika bermeditasi dengan awalnya sih memang anak panas hati Romo. Tetapi lama-lama kelamaan ini tubuh saya ini membesar. Dia membesar memenuhi ruangan yang ada di rumah saya gitu. Di ruangan saya ini penuh. Saya seperti raksasa, orang bilang dulu raksasa. Seperti itu juga. Bahkan tubuh saya juga pernah mengecil juga gitu dalam meditasi tersebut. Seperti boneka. Gitu. Bisa besar juga bisa kecil padahal objeknya itu awalnya anak panas hati bukannya dari kasina 10 salah satunya seperti Pak Tawi tadi. Sebenarnya ini pertanyaan saya satu adalah ini bagian dari panati atau memang paramata ya satu itu. Salah mata dong. Ya, saya jawab satu-satu dulu ya, Pak Hendra. Ya, Pak Romo, Pak Cerika Mewah ya. Baik.
Nanti mungkin upacarika mewah begini. Pertama saya mau tanya dulu sama upacarika, sorry saya maaf, saya harus hapus. Pertama upacarika mewah saya harus tanya dulu. Kan kita ini kan pertama satu, kita lahir di Indonesia. Ya, di Indonesia itu agama Buddha sedang lucu-lucunya. Betul nggak? Agama Buddha kita ini kan sedang lucu-lucunya. Saya katakan sedang lucu-lucunya apa? Karena banyak dharma duta, banyak penceramah, banyak rohaniawan kadang mengajarkan agama Buddha berdasarkan konsepnya sendiri. Iya, belajar dhamma enggak pernah, tapi belajarnya konsepnya sendiri sehingga ceramahnya berdasarkan pemikirannya sendiri, ya. Yang disebut sebagai para danang damang danang jinanti itu adalah berdana berdasarkan logik, bukan adalah acuannya apa? Kalau kita sebagai seorang akademisi maka acuan kita kalau ceramah adalah Tripitaka. Sutta ya, Romo. Tripitaka itu dalamnya ada sutta, ada winaya, ada abhidhamma. Gitu. Bidama. Lalu kalau kita belajar tentang meditasi, tentu acuan kita adalah karena begini. Kita bicara konsep Satipatthana dan Mahasatipatthana Sutta saja. Satipatthana dan Mahasatipatthana. Kalau kita bicara konsep Mahasatipatthana dan Satipatthana Sutta, ini sekarang banyak orang di agama Buddha Indonesia yang menginterpretasikan yang berbeda. Ya, kalau saya mengajarkan Satipatthana dan Mahasatipatthana Sutta, kalau kita offline nih, saya butuh 2 hari sampai 3 hari. One day, 1 hari penuh dari jam 8 sampai jam 5. Ya, itu butuh 2 sampai 3 hari. Ya, jadi sehingga apa? Kita bisa mengupas Satipatthana dan Mahasatipatthana berdasarkan kajian Tripitaka tentu, bukan berdasarkan konsep. Nah, bicara tentang meditasi Anapanasati, tadi kan upacarika mewah kan bicaranya kan Anapanasati nih. Ya. Nanti rujukannya harus apa? Ya, selama ini ke upacarika mewah belajarnya rujukan Anapanasati dari mana? Sutta kitab suci yang mana? Itu dulu pertanyaan saya. Kalau upacarika mewah belajar Anapanasati menggunakan yang paling sederhana saja. Ambil kitab yang namanya Visuddhimagga. Ya, Visuddhimagga. Di situ ada 16, ada tahapan-tahapan ketika kita mencapai meditasi Anapanasati. Bahkan ada namanya Anapanasati Sutta. Mungkin itu perlu dibaca ya, upacarika mewah. Karena ketika kita berbicara tubuh yang membesar, ya apalagi objek kita adalah menapas, lalu tiba-tiba tubuh kita mengecil, ini hanya sebuah konsep. Kalau sebuah konsep saja, saya takutnya ini bukan sama samadhi nih Pak. Ya bukan sama samadhi. Karena kita yang namanya sama samadhi kan butuh guru, ya butuh teacher, butuh pembimbing. Ya, karena tubuh yang membesar lalu tubuh yang mengecil itu hanya konsep kita dan seolah-olah kita senang dengan konsep itu padahal tujuan kita kan yang namanya kita meditasi Anapanasati adalah apa sih? Apa sih itu pencapaian jana? Jana adalah objek kita menyatu dengan objek. Supaya kita menyatu dengan objek, apa caranya? Harus membakar apa? Tadi jana itu kalimatnya jana peti. Kalimatnya begitu. Apa tuh jana peti? Jana peti adalah jana peti adalah membakar. Membakar apa? Membakar niwarana 5. Sekarang saya tanya. Ketika kita muncul di sini masih ada kamaraganya nggak gitu. Tiba-tiba tubuh Anda membesar, tiba-tiba tubuh Anda membesar ada kamaraga nggak? Ada nafsu nggak di situ? Nafsu Tidak. ingin membesar, nafsu ingin mengecil. Kalau itu nggak ada, Tidak. Jadi begitu ya. Nanti sebaiknya mungkin upacarika mewah baca dulu kalau nggak ketemu guru yang baik terkait dengan Anapanasati, baca buku Anapanasati Sutta dan Visuddhimagga ya. Untuk mendalami meditasinya apakah itu benar atau tidak. Begitu ya upacarika mewah ya. Saya tidak mau Baik, Romo. Terima kasih. Romo. Ya. Baik, cukup ya Sacarika mewah. Baik. Ada pertanyaan di kolom chat Romo dari Romo Akian ini ya. Namaste Romo, untuk Kasina Patawi
Misalkan kita pakai sehelai kain warna coklat, boleh nggak? Atau harus ada unsur seperti tanah? Anu Ya, modana. harus ada unsur seperti tanah biasanya kalau di wihara-wihara di Myanmar. Jadi pakai warna coklat pun boleh. Oh, boleh ya. Oke. Tapi tadi nanti takutnya gini loh. Kita kan punya persepsi yang berbeda terkait dengan warna coklat tadi gitu kan. Kalau warna coklat itu saya begitu apa makan sebagai patawi enggak masalah. Tapi takutnya meditator pemula kan menganggap itu sebagai warna coklat. Padahal pada saat kita kasih nas 10 ada nggak warna coklat? Ada nggak warna coklat? Nggak ada loh. Ada warna apa? Nggak ada. Biru, Kuning, kuning, biru. merah, putih. Merah, putih. Iya, saya takut ntar pada saat dikasih warna coklat, ya, jadi konsepnya konsep warna coklat, bukan bukan patawi begitu aja sih takutnya. Romo, ya, begitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Eh, Romo, Ya, Anumodana. ya sama-sama. oke. Bapak Upacarika Mewah masih ingin bertanya? Raisannya belum turun. Ya, Baiklah ya. Bapak Ibu yang lain yang masih ingin bertanya, kita masih ada sedikit waktu, dipersilahkan ya. jadi minggu depan kita dalami ya tentang Arupa Brahma ya. Rupa Brahma. Masih arupa wacara cita berarti ya, Romo. Istilah palinya ini masih balelol. Belajar newasanya, Newasanya, nasanya, dasarnya ya ya tanah. tanah. Itu aja berkali-kali baru bisa lancar. Silakan Bapak Ibu, Ibu Yap Ifung silakan kalau mau bertanya. Nggak usah malu-malu Bu, tanya aja. Romo, Ya kalau boleh. jana dengan istilah bahasa Inggris absorpsi ada perbedaannya enggak atau memang Sama, hanya sama. sebatas translate aja gitu? Hanya bahasa lain perbedaan bahasa saja. Orang-orang absorpsi itu ya bahasa Inggrisnya seperti itu. Hampir sama lah ya. Saya tidak menggunakan bahasa Inggris ataupun saya hanya menggunakan bahasa Pali. Dari awal saya cuma mengatakan sama teman-teman waktu belajar kelas Abhidhamma ini harus mengetahui bahasa Palinya. Kenapa bahasa Palinya penting? Karena buku Abhidhamma Tasanggaha masing-masing buku berbeda-beda terjemahannya ya. Misalnya kita bicara Pancakanda, ada yang bilang adalah 5 agregat. Ya, karena kalimat kanda di situ di Inggris kan jadi aggregate. Kanda itu artinya apa? Kelompok, gugusan, massa. Sehingga ada orang bilang 5 kelompok, 5 gugusan, 5 massa kan susah nih kita ceritanya. Mari kita bakukan saja mendingan Pancakanda. Pancakanda itu terdiri atas apa saja? Atas ada Wedana Kanda, Winyana Kanda gitu supaya itu fasih di telinga kita sehingga ketika nanti Pacarika Mewah baca buku baca buku B gitu, baca buku C, bahkan nanti mungkin belajar ikut apa tes TOEFL-nya apa namanya Abhidhamma itu udah dengan bacanya bahasa Pali akan jauh lebih mudah. Makanya kenapa saya selalu menggunakan istilah-istilah Pali. Bahkan nanti setelah Mahagata ini selesai sebelum masuk ke Lokutara Cita, saya akan minta teman-teman untuk membaca bulatan warna merah dari atas sampai Hmm, ke sampai ke bulatan arupa Mahagata. gana yang terakhir yang warna kuning. Itu harus hafal karena saya sering mengatakan modal kita belajar Abhidhamma kuasai bab 1. Kalau bab 1 tidak dikuasai, berantakan nanti bab-bab berikutnya. Oke, kenapa saya bab 1 possession saya tahu ini paling panjang dalam sejarah saya ngajar Abhidhamma. Bayangkan sudah part ke 28, biasanya bab 20 sudah selesai, 21 sudah selesai. Ini part sampai ke 28 kita belum selesai. Saya yakin itu part ini bisa sampai ke 32-an baru bisa selesai. Ya, mudah-mudahan sebelum akhir tahun, sebelum Imlek, kita sudah bisa liburan bab 1. Berarti kan Romo membaiki materinya tadi. boleh Iya. bisa didapat Silakan, di mana silakan. Romo materinya? Kenapa? Materinya bisa didapat di mana? Materi pembelajaran. Nah, kita Cirusi punya bukunya, punya materinya, ya. Ada Sebenarnya bab di 1 ini, sampai Udah bab ada 1 Romo di deskripsi grup. ada ya. Saya sematkan, Nanti iya, kirim ada, lagi. udah ada di deskripsi grup. Itu Tinggal Pacarika Mewah sudah masuk grup belum? Nanti kirim aja. Belum Romo. Oh, Oh, belum ya, nanti Japri ya, Romo. oke, lanjut. tapi itu Bu Lucy yang bab 1 citanya kayaknya filenya korup deh. Iya kan? Filenya harus di ini dilihat lagi coba. Ada banyak yang blank.
Oh, coba nanti Nanti saya. coba dilihat Saya aja. pikir nanti mungkin Julusi boleh dicari teman-teman Nalanda atau siapapun untuk menambahkan materi kita nih Cilusi, karena di bab satu yang kita pernah bikin itu belum sedalam yang kita pelajari hari ini. Ya, ada beberapa yang perlu ditambahkan ya. Baik, Baik, terima kasih. Itu pun kalau punya kesempatan. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Hmm. Kalau nanti mau lebih detail ya lihat aja. Karena saya tahu lah, mungkin teman-teman lebih kalau membaca buku kan agak lebih susah menangkapnya ya. Kalau kita belajar diskusi kelas ini kan lebih gampang gitu. Iya. Oh, Kadang-kadang seharusnya pencerahan. dipelajari dulu. Oh, yang rajin itu Kosu Hendran, Kosoda Gunawan. Wah, keren banget. Dia selesai ini belajar, dia belajar lagi. Saya tahu statusnya. Keren kok ya. Iya, Romo. Memang harusnya ada materi dulu, orang mau dipelajari dulu, setelah itu dibahas dalam Ya, kelas. sebenarnya ada Itu teman-teman lebih semua bagus ada. gitu. Semua kita sebenarnya udah di download. Mungkin kalau nggak ikut grup sih, kalau ikut grup dapat ya. Nanti masukin aja grupnya ya. Ya, baik, Romo. Nanti saya add ke grup ya. Ya, Ya, ada tolong lagi. nanti lihat lagi file yang bab 1, Bu Lucy. Baik sih. Nanti Ya, saya. kalau bisa diperbaiki atau diganti atau gimana ya. Ya, ya, baik. Bapak Ibu, ada yang masih ingin bertanya? Dipersilahkan Bapak Ibu, kita punya waktu sedikit nih. Ternyata untuk mencapai jana mudah ya, cepat ya kita ya. Romo, mau nanya Nah, lagi jadi, dikit. ya boleh kalau Silahkan. Kira-kira nih materi yang disampaikan Romo itu bisa kita pakai nggak untuk ikut di DBS gitu, untuk ngambil sertifikasi Abidama, Romo. hampir semua teman-teman yang lulus Abidama Hmm. rata-rata muridnya saya di belajar Oh gitu. Abidama. Oke, oke. Jadi materinya masuk ya, Mau. Iya. Ininya ya. Gitu. Andaikan maksudnya nanti gitu. Iya. Oke, makasih Mo. Ya. Iya, sertifikasi ya. Iya. Eh, Mas Sehari mau bertanya, silahkan, sudah raise hand. Aku pencet. Rata-rata yang ikut Silahkan, silahkan. ada rata yang ikut kursus Abidama. Nah, ini Dia yang tadi itu Romo sampaikan ini, kan saya juga ikut kelas ya di DBS tuh. Saya terus terang, banyak saya justru belajar dari sini. Karena Romo Rubit terangkan jauh detail daripada di sana. Jadi saya mengerti yang diterangkan di sana itu justru dari di sini. Makanya saya belajar di sini itu untuk mengikuti di sana. Dan yang anehnya, waktu awal-awalnya itu setara loh. Apa yang dipelajari di sana, di sini juga belajar itu. Nah, sekarang kita baru masuk ke bab 2 cetasika ya di sana. Tapi tidak masalah. Tapi banyak hal-hal yang mengenai yang bulatan itu kan di sana tidak diajarkan. Justru dapatnya di sini. Ini makanya luar biasa. Saya selalu hadir terus kan tiap kali kan. Karena itu untuk mempelajari dari sini untuk sana. Dan Abhidhamma ini kayak sifatnya pasti. Karena apa yang dikatakan oleh Pak Kade dengan Pak Robi itu sama. Saya perhatikan semua karena saya menyukai itu, saya perhatikan terus apa yang dipelajari di sana dan di sini sama gitu. Jadi betul-betul memang luar biasa sekali kayak gitu. Maka saya berani katakan bahwa Abhidhamma itu pasti bukan hal apa. Karena dari guru yang berbeda, dari Romo Rubi dengan Pak Kadek, itu dalamnya topiknya apa yang disampaikan di sini dan di sana sama semuanya. Itu aja sebenarnya. Itu luar biasa Romo. Saya terima kasih sekali sama Romo Rubi itu. Dari disinilah saya belajar untuk belajar yang di sana. Kan di sana pakai slide ya, lebih cepat. Kalau di sini betul-betul detail sekali Romo Rubi itu. Berarti Nah, gitu. bagusan di sini ya, Mas Ari. Luar biasa sekali. Bagusan di sini ya, Ya, gitu. mantap luar biasa. Detail sekali. Ya. Kalau di sana kan ya slide lewat ini mengenai Somanasa, Domanasa dan sebagainya itu hanya slide. Tapi di sini diterangkan secara detail ini asalnya seperti apa, ini dari mana, ini dari mana. Justru saya belajar dari sini Romo. Itu luar biasa Romo. Terima kasih banyak Romo. Anu Bodang. Kalau gitu kita nggak salah guru, mantap. Iya, Sama-sama. bagus. Kita sama-sama sedang belajar kok ya. Jangan pernah merasa hebat. Tidak ada di dunia ini yang paling hebat. Kita cuma tekun belajar saja kan tadi. Salah satu saya jelaskan ya. Ini kalau kita bicara tadi karena bicara tadi PR ya. Ada yang belajar di sana PR-nya nanya ke saya setiap ada PR, coba bayangin. Saya menjawab aja nggak tahu itu PR ternyata. Oh PR-nya mereka. Ya. Yang, Kalau betul mau, kalau saya juga gitu. di sana Romo ada juga orang yang gini punya PR saling nyontekan. Kalau saya punya prinsip kalau mau belajar Abhidhamma walaupun salah nggak apa-apa. Justru kita terbangun dari salah. Saya Betul. sendiri saya tidak pernah menyontek orang lain. Saya cari sendiri semua dari buku, dari apa, dari pengetahuan saya selama saya belajar saya cari sendiri. Walaupun nol, biar nggak apa-apa.
Karena itulah kita belajar sendiri, kita bangun sendiri. Kalau kita kita misalnya nyontek orang lain, apa gunanya kita belajar seperti itu? Iya, Nah, betul. gitu. Hampir Itu semua, prinsip saya hampir dari semua, awal saya belajar ya, gitu seperti itu. hampir semua lulusan-lulusan Abidama di sana, nah, itu rata-rata murid saya Oh belajar. ya. Ya, maka kami juga mau Romo juga kan, maka belajar di sana. Luar biasa Romo. Makanya tertarik sekali saya untuk belajar di sini karena pada detailnya itu. Jarang ya guru seperti Romo Ruby itu saya lihat luar biasa dan kedetailan itu yang membuat saya tertarik untuk belajar lebih dalam karena belum tentu ada guru yang bisa sedetail ini, jarang. Karena Romo satu-satu ditulis di sana itu jarang loh. Orang biasa sekarang mau simple kan, hanya pakai slide cepat-cepat selesai kan gitu. Tapi Romo tidak. Kalau di Pak Kadek sana di DBS itu 13 sudah selesai untuk yang cipta. Di sini sudah 28 belum selesai. Nah, itu Oh, berarti kan dari sana kita detailnya itu mantap itu sebenarnya. soal Justru kita nggak ada ya, target. Ya. nah, Kita nggak ada target kan. ya di sini tidak ada targetnya memang karena di sana kan ada target. Tapi ini adalah satu modal dasar yang luar biasa itu untuk Ya, belajar ke atas gitu. ya. Oke, terima kasih gitu Romo. Ya, Kasih. luar biasa. Baik. Adakah lagi yang ingin bertanya? Pak Sarika Mewah tadi sudah raise kan? Ya, jadi, oke, baik ya. Baiklah Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka kita akan mengakhiri kelas kita malam hari ini ya. Sebelum menutup kelas, saya mewakili teman-teman semua yang hadir di sini, ucapkan Maha Anumodana kepada Romo Ruby ya. Sama-sama. Si Romo sudah membabarkan Dhamma dengan cara yang luar biasa ya. Sabar, mengulang, mengulang, mengulang. Sampai saya sendiri pun juga jadi ke bawah, ke bawah tekun nih Romo, ke bawah rajin belajar. Baiknya, terima kasih sekali. Baiklah, sebelum mengakhiri kelas, maka kita akan berbagi jasa kebajikan kepada semua makhluknya. Handamayang patidanang karomase punya sidani katasa yana nyani kata nime tesanca bagino hontu satananta pamanaka yepia gunawanta ca maihang mata pita dayo dita mecap ya ditawa anye majata werino sata titan tilokasming ebuma catuyonika ance kaca tuokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang na pajananti dewa tesang niwedayung maya dina na punyana anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera suka jiwino ema padan capa pontu esasa si jatang suka sadu sadu sadu. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Lucy. Silakan Bu Lucy. Terima kasih, Rulim. Baik, terima kasih juga untuk Romo pada malam hari ini sudah membabarkan dengan jelas sekali dan luar biasa sekali juga dipandu oleh Ibu Lim. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kelas malam hari ini, kita akan kembali membacakan nama Karapata. Mari kembali dengan sikap tangan beranjali. Kita sama-sama menutup dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo Dhammang namasami
Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari sama-sama kita ucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima Terima kasih kasih, Romo. Terima kasih semua. Romo, Ibu Kasih, yang Romo. saudara semuanya, Ibu Kasih, Lucy Romo. semua, Ya, Ada Ya, summary Romo. budaya. ya. Terima Terima kasih. ya, semua. Sudah ada Ketemu summary lagi Guru. minggu Ya, depan, minggu depan. jam Ya, 8 ya. ya oke. Jangan Ya, lupa. Kasih, Romo. Romo. sama-sama. Ya, Pak Terima Cari kasih Kamewa, Romo. jangan lupa nomor teleponnya kasih Bu Lucy ya. Kasih Bu, nanti pikirin. Ya, ya izin Baik. pamit. Ya, makasih Bu Lingling, makasih Ci Lucy, makasih teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan ya. Izin tutup, makasih. Terima kasih, Pak Seisan. kasih kok.